Susah ya? Iya. Mau apa saya beri nggak? Waktu. Coba bukan dulu. Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Kiai Opid, Bapak RT 1, Bapak RT 11, para jamaah Mushola Ziyadatul Iman. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat Islam wal iman, sehingga dapat melangkahkan kedua kaki kita ke mushola Ziyadatul Iman dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian sebagaimana biasa setiap minggu pertama, dan sekaligus pada minggu ini memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Mushola Ziyadatul Iman, izinkan kami atas nama pengurus Mushola Ziyadatul Iman yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang hadir, dan juga kepada donatur, khususnya warga RT 1 dan RT 11 RW 4 Kelurahan Tambutan yang sudah membantu biaya untuk kegiatan taklim dan juga kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, daripada donatur baik yang ada di RT 1 dan RT 11 dan sekitarnya berjumlah kurang lebih Rp3.520.000. Alhamdulillah dengan pengeluaran Rp2.900.000. Alhamdulillah sisa kas adalah untuk kegiatan di Mushola Ziyadatul Iman. Para hadirin, mari sama-sama acara ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran yang insya Allah dibacakan oleh Bapak Ustaz Solehul Hadi, dilanjutkan dengan pembacaan rawi, terakhir adalah tausiah ditutup dengan doa. Ala haziniyah wa kullu niyatin salihah wa ila datin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Shalihul Hadi Kepala. Dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Sholeh Hadi. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya pembacaan rawi yang nanti dipimpin oleh saya, Pak Soleh dan Pak Miskun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sadaqallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani Abi Tawrada illa sifran wahidan kana yahdimuhu wa yadkhiluhu as-sunduq falamma bada bi badahduhu fa idha fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqussu sya'ruhu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya'i
وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في صلاتك صفوفهم في القتال قلوبهم وصابهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ضراء واعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلاق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه
ya imam qiblataini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika Demikianlah para jamaah pembacaan rawi. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian yang pada pagi hari ini khususnya dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Hafid. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih as-sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih as-syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzina musiddin amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga gairah semangat iman kita mau bersusah payah datang dalam majelis ilmu, terkhusus kita memperingati Maulidur Rasul, memperingati kelahiran Nurul Huda, cahaya hidayah. Jadi Rasul itu merupakan hidayah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam juga kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Ketua Pengurus Mushola Zaidatul Iman Bapak Ustaz Saronya, kemudian wakilnya Bapak Ustaz Haji Sholehul Hadi, Bapak Miskun sebagai Ketua RT 11, Bapak RT 1 kita mana? Ada ya? Bapak Momon yang saya muliakan. Begitu juga para tokoh masyarakat yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun rasa hormat dan kemuliaan saya kepada seluruh yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, semoga semuanya diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kayaknya kita ini gak panjang ya, karena kalau panjang-panjang katanya Ustaz nasi kuburnya dingin. Betul, nasi kubur ini gak panjang-panjang, 5 menit lebih saja, lebih 2 jam. Oh lain itu Ustaz, 5 menit lebih 2 jam. Kita baca kitab aja ya. Sebagaimana memang kita setiap awal daripada bulan kita membuka kitab At-Tibyan Imam Nawawi. Ini semua adalah kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pagi yang berbahagia ini kita lebih banyak mengangkat daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa hidayah Rasul, jadi kalau hidayah itu pertama adalah akal, yang kedua wahyu. Wahyu itu ada 2. Pertama, wahyu itu adalah Al-Quran. Yang kedua, wahyu itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perkataan Rasul itu adalah wahyu. Jadi kalau kitab-kitab yang kita baca itu juga kumpulan daripada Quran dan sunnah. Kemudian apa? Rasul. Kitab itu juga hidayah. Kitab Allah itu juga hidayah, Al-Quran hidayah, Rasulullah hidayah. Rasulullah sudah tidak ada, para ulama itu hidayah. Kemudian taufik, inilah kita yang datang kemarin ini. Taufik itu adalah orang yang memang hatinya punya kecintaan yang lahir dari hati sanubarinya. Jadi
Mana duluan? Wabillahi taufik wal hidayah atau wabillahi al hidayah wal taufik? Seharusnya taufik dulu, baru hidayah. Hidayah dulu baru taufik. Bukan taufik dulu, hidayah dulu. Karena la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama kalau tidak orang yang punya akal. Kemudian apa? Surga dan neraka itu hidayah. Artinya Allah berikan kita wahadainahu najdain. Allah berikan kita dua pilihan. Hidayah, mau neraka atau surga. Makanya selalu kita minta hidayah dalam sholat kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk, hidayah yang lurus. Allah minta kita supaya ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan hidayah orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi. Di antara para nabi dan rasul, maka yang paling tinggi dan yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang setiap hari, setiap sholat kita disuruh Allah meminta hidayah kepada Rasul. Baru Rasul mewariskan kepada al-ulama warasatul anbiya. Itulah dia orang-orang soleh. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dibenci, dimurkai, ghadab, dimurkai Allah. Siapa mereka? Itulah dia. Orang-orang yang memaki-maki Islam, orang-orang yang iri, dengki, hasad kepada agama Islam. Ya. Satu orang aja orang Islam berbuat salah, agamanya dicerca, dimaki. Ini orang-orang yang Allah murkai. Kemudian orang yang sesat siapa? Ini banyak yang sesat ini. Yang pertama orang yang berbeda akidah, itu sudah pasti sesat. Waladhdallin, dhalun. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan kalau maghdub itu lil Yahud, orang Yahudi. Padahal Yahudi itu beriman kepada Tuhan. Bayangkan, Majusi itu dia tidak percaya adanya Tuhan. Kita katakanlah Konghucu umpamanya, kita katakanlah agama-agama apa namanya sebelum datangnya Islam, selain daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu menyembah Tuhan, Nasrani juga menyembah Tuhan. Tapi kenapa Yahudi ghadab? Hati-hati. Kenapa Ibnu Abbas mentafsirkan maghdub, ghadab, murka, benci Tuhan? Dia beriman kepada Allah tapi hatinya hasad, iri, dengki, jahat, licik, khid'ah, penipu. Bayangkan itu. Padahal para nabi itu dulu paling banyak daripada bangsa Israel, tapi mereka tidak mensyukurinya. Mereka lebih banyak berkeluh kesah, mereka lebih banyak bertanya tapi sifatnya menghina. Bahkan mereka membunuh para nabinya. Tidak sedikit nabi Allah yang dibunuh. Itulah dia Baitul Maqdis sebagai saksi. Banyak para nabi yang terkubur di situ dibunuh oleh Bani Israel. Jadi orang Yahudi kalau Allah berikan dalam Quran suka main judi, suka minum khamar. Kalau kata Rasulullah, hancurnya Bani Israel sebab karena wanita, bukan wanita yang jahat ya. Artinya orang laki-laki Bani Israel Yahudi itu tidak menghormati wanita. Mereka hancur karena wanita, bukan wanitanya, bukan sebab wanita, bukan wanita itu yang jahat. Laki-lakinya, syahwat mereka itu lebih banyak untuk menghinakan wanita. Mereka hancur gara-gara sebab mereka menghamburkan syahwat mereka di luar syariat. Jadi semua kejelekan Yahudi itu, bayangkan, beriman kepada Allah karena licik, maghdub, ghadab Allah. Berarti kita umat Islam hati-hati. Kalau ada umat Islam seperti sifat Yahudi ini, maka lebih parah lagi nanti ancaman Allah. Iya. Walau syi'na la rafa'nahu biha
walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhladahu. Jadi dalam ayat ini, kalau kami inginkan orang manusia itu semuanya beriman, kami tinggikan derajat mereka mau beriman, walakin akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tatruku yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatadhakkarun. Udah, ayat ini Allah gambarkan orang Yahudi, Pak. Yahudi itu seperti seekor anjing. Seperti seekor anjing. Dia diperintahkan menjulurkan lidah, tidak diusir menjulurkan lidah, enggak diusir menjulurkan lidah. Jadi Allah gambarkan jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Ketika dinasihatin, kita tidak pernah mau masuk ke hati kita. Itu dia ya. Kemudian siapa yang sesat? Kalau Ibnu Abbas katakan Nasara. Makanya martabat orang Nasrani lebih tinggi di mata Islam daripada orang Yahudi. Baru setelah itu paling rendah adalah Majusi. Itu dia ya. Orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah. Tapi nanti dalam Al-Quran Allah sebutkan orang Islam ini perkara dunia, perkara syahwat. Kalau dia jauh dari agamanya lebih parah daripada orang Majusi. Hati-hati. Orang Islam yang dia tidak mau pernah mendengarkan syariat Allah, rakusnya terhadap dunia lebih rakus daripada orang Yahudi, daripada orang Majusi. Allah, nauzubillah, semua nauzubillah. Inilah gunanya kenapa kita harus mengingat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul ini kita memperingati kelahirannya, rasa syukur kita atas hidayah itu. Kita diberikan Allah kesehatan, keberhasilan bekerja, kita bersyukur. Iya, bersyukur nggak kita kalau kita berhasil? Dapat pangkat, dapat PNS, kita bersyukur. Kelahiran anak, kita bersyukur dengan akikah. Kita berhasil bisnis, kita bersyukur, bersedekah, dan sebagainya. Kenapa ketika Allah berikan kita nikmat yang paling besar itu hidayah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan rasa syukur kita memeriahkan Maulidur Rasul bid'ah. Ya, bid'ah katanya. La ilaha illallah. Kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Di situ kita ingin bagaimana takarrub, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang kita peringati daripada sosok seorang Nabi Muhammad SAW, kecuali adalah beliau sebagai seorang Rasul yang menyampaikan Quran dan Sunnahnya. Tidak ada kita berbicara tentang bagaimana perilaku kemanusiaannya yang tidak sesuai dengan syariat. Karena baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang Rasul di mana tabiat kemanusiaannya pun berbeda dengan manusia biasa. Apa sifat kalam sallallahu? Ucapan saja, nggak usahkan bagaimana perilakunya. Ucapan Rasulullah SAW karena yatakallam bi kalamin yubayyinu. Rasulullah itu mengatakan apa yang dia tunjukkan, artinya yang dia ucapkan itulah yang dia lakukan. Ucapannya itu tidak sia-sia. Ini diantara sifat ucapan. Ini baru ucapan. Kalau kita kupas tuntas, wah, kayaknya tak jadi kita makan nasi gulai ini. Yang kedua apa? Laisa bil jafi wala al muhi. Rasulullah kalau bercakap itu tidak pernah dia ucapannya itu kering. Artinya tak bermanfaat. Kita kan suka kan, kalau guyon kita kan enggak saja. Kalau guyon kita menyakitin orang,
Walal muhrim, tidak menyinggung. Artinya tidak menyinggung di sini maksudnya adalah perkara dunia. Bukan berarti tidak menyinggung perkara akhirat. Jadi Rasulullah tegas. Kalau perkara akhirat yang dilanggar, ya dia akan sebutkan. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah perkara-perkara dunia. Artinya jangan sampai kita, orangnya kamu lo udah nggak mandi, bau nih. Itu kan kita suka begitu kan, menghina orang. Artinya Rasulullah dari kecilnya tidak pernah menghina. Udah. Imam Ali, kenapa digelar karramallahu wajhah? Ketika belum datang Islam saja, Imam Ali itu sudah bisa iffah, menjaga. Bapak tahu iffah? Makanya kita berdoa, Pak. Doa kita, tadi itu kita doa sedikit saja, itu bersumber daripada hadis Sahih Muslim. Allahumma inni as'aluka. Tapi karena kita berjemaah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kita ambil afaf. Iffah itu nggak usahkan dia berbuat maksiat. Yang menjurus kepada maksiat saja dia jaga. Jadi kalau seorang wanita nggak usahkan dia menunjukkan rambutnya, Pak, terbuka tangannya aja dia malu, tutupnya lagi. Iffah. Nggak usahkan dia menjual diri, nggak usahkan dia merendahkan harga martabat dirinya. Menampakkan aurat saja yang pantas dilihat apa? Wajah. Itu saja dulu. Malu. Kita cacat yang sederhana saja dilihat orang. Sudah. Apa kiasnya? Kalau Imam Ali saja sampai bergelar karramallahu wajhah, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah pernah sifat kemanusiaannya itu muncul. Dari kejauhan didengarnya musik, duf. Padahal itu halal, duf. Ya, halal. Jadi jangan sampai ada orang mempelintir hadis Rasul ya, musik itu haram. Ini banyak di postingan katanya 4 mazhab mengharamkan musik. Kita sudah belajar fikih di sini. Kitab Mughni Wasyarhul Kabir ya. Rasulullah itu menyuruh kita boleh pakai duf, apalagi orang yang baru menikah, ketika arus. Yang nggak boleh itu kalau musik-musik yang bersifat lagha, yang bersifat maksiat, itu ya. Jadi nggak usah kan musik, bercakap pun kita kalau yang isi keluar itu adalah maksiat, haram. Udah. Jadi Rasulullah ketika mendengar itu kepingin mendengar, datang dia. Semakin dekat suara itu di mana ini, kepinginnya. Akhirnya sudah semakin dekat dia mau mendekatin gitu, ada keletihan berjalan. Ini ketika masih muda nih, belum diangkat jadi Rasul, masih Nabi. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi itu untuk dirinya, kalau Rasul itu untuk dirinya dan untuk umatnya. Makanya sifat wajib bagi Rasul itu sintik, amanah, fatonah, tabligh. Kalau Rasul yang tablignya nggak ada, yang menyampaikan. Sintik kejujuran, amanah, fatonah cerdas. Jadi jangan sampai terlintas di kepala kita Rasulullah meskipun nabiul ummi, yang tak tahu tulis baca, jangan sampai terlintas kita mengatakan Nabi bodoh, berdosa. Itu sifat wajib. Udah. Kalau saya takut kalau menceritakan dari A sampai Z tentang kemuliaan Rasul, seolah-olah kita kalau gitu Ustaz, tak pantaslah kami mengikuti Rasul. Ya, ini salah. Kita teruskan tadi. Akhirnya Rasulullah ketika mendengar musik, Pak, tertidur. Pas terjaga, dibangun sama orang tua. Nah, kamu kelihatannya lagi ngantuk. Iya, terjaga Rasulullah. Terkejut ya. Dilihat suara musik udah hilang, udah nggak ada. Begitulah Allah melindunginya. Udah.
saya tidak mau memperbanyak menceritakan kemuliaannya. Nanti ada di benak kita yang salah persepsi. Kalau begitu tak pantas saya Ustaz untuk meniru Rasulullah, karena Rasulullah semuanya mulia, dilindungi Allah. Kami kan enggak. Kami tak mampu mengikutinya. Ini salah berat. Ingat, Rasulullah meskipun dia diberikan Allah kemuliaan lebih daripada manusia biasa, cobaannya lebih daripada manusia biasa. Belum ada penderitaan yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah dimiliki oleh manusia biasa, bahkan dimiliki oleh para rasul selain daripada Nabi Muhammad SAW. Dari para nabi dan para rasul itu ada gelar ulul azmi. Apa yang dikatakan ulul azmi itu? Para rasul yang terlalu berat memikul beban hidup tanggung jawab. Kita gara-gara utang aja stres ya. Gara-gara bisnis saja kita bangkrut stres. Gara-gara bisnis, nggak usah kan bangkrut Pak. Bisnis kita masih kredit saja stres kita. Iya, mesti ada kredit, mesti ada utang, padahal untungnya udah banyak. Udah, bahkan ada orang bisnis yang untungnya sudah banyak, mukanya ketat ini. Padahal uangnya udah triliunan, naik mobil Mercy yang harga miliaran, tapi mukanya ketat sih. Disapa pun nggak dengar lagi wajahnya nggak tersenyum. Kita menegur orang yang ngangkat sampah, orang gali parit masih bisa senyum. Dia enggak, assalamualaikum. Seandainya di Allah pindahkan cobaan Rasulullah sama kita Pak, hitungan jam gila kita. Kalau nggak bunuh diri gila. Jadi sebenarnya tauladan Rasulullah itu yang paling bagus diceritakan penderitaannya. Karena kalau kita ceritakan kelebihannya, saya pernah dulu mengisi di Riau ngajar kitab. Saya nggak sangka ini kita capek ceramah memuliakan Rasulullah. Datang pejabat Pak, pejabat Caltech. Tahu Caltech ya kan? Perusahaan California, Texas, Amerika, minyak yang ada di Riau. Ustaz katanya. Iya, saya bilang. Apa katanya? Ya kami pun mau jadi nabi Ustaz gitu. Saya Ustaz mau jadi Ustaz gitu. Saya mau jadi nabi. Karena semuanya diberikan Allah kemuliaan. Saya dengarin semua keluh kesahnya. Udah, saya katakan begini, nggak usah kan jadi Rasul. Bapak mau jadi Ustaz mau nggak? Saya bilang. Bapak tahu Ustaz cobaannya kayak mana? Nggak usah kan Rasulullah, Ustaz saja saya bilang. Kami Pak, Tamatan Timur Tengah lebih kurang 1 ton kitab kami bawa. Belajar pagi sore siang malam itu nggak ada duit Pak. Makan susah. Kita kreasi, menulis dulu baru dapat duit. Kiriman dari orang tua belum tentu ada, tambah krisis lagi dulu. Bapak tahu dokter di Indonesia? Coba tanya orang yang tamatan dokter berapa ton kitabnya. Saya pernah langsung wawancari seorang dokter 5 tahun kuliah, berapa kitab Bapak punya? Buku. Dihitung-hitungnya mungkin sekitar 30 lah Ustaz. 30. Itu pun buku yang wajib harus dibeli diperintah oleh dosennya. Udah. Saya mau tanya, dokter Bapak kalau masuk ini dulu ya sebelum ada BPJS ini, sekarang Bapak bisa mengatakan enak masuk rumah sakit ya kan, ada BPJS gratis. Dulu kita masuk rumah sakit berapa menit saja kita konsultasi dengan dokter, berapa bayar? Belum lagi obat. Berapa banyak orang miskin mati tidak bisa berobat. Apa pernah dokter mau tahan miskin? Berani dia membuat gratis ilmunya. Berapa banyak ulama 1 ton bahkan lebih kitabnya mati dia bukan karena kekayaan. Berapa banyak kader-kader ulama yang sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mereka begitu susah payah mencari kerja tidak ada, makannya susah. Mau nggak Bapak seperti itu? Berapa banyak orang tua tidak mau menyekolahkan agama anaknya karena takut anaknya nggak bisa makan.
Ya. Saya tanya, Bapak berani nggak ngapal Quran nggak dibayar? Itu syarat wajib di Al-Azhar. Kalau nggak ngapal Quran nggak bisa lulus. Bapak mau baca kitab tengah malam nggak ada duitnya. Masa ada pejabat Caltech nggak dihitung? Nggak, pejabat Caltech lembur saja Pak, hitungannya dolar. Ya. Bapak berani belajar nggak makan berhari-hari, mengemis malu, karena orang sekolah agama nggak akan berani dia mengemis. Jadi nggak usah kan jadi rasul, jadi ustadz saja nggak usah, maaf ya. Semiskin-miskinnya orang tidak akan berani kawin anaknya ketika itu ya, kawin sama seorang ustadz, karena tahu dia orang ustadz itu apa namanya, tidak menjanjikan makan apa. Ya, makanya dulu nggak ada orang maaf di kota Al-Wasliyah itu di Medan Pak, sekolah Turus itu ngaji kitab kuning ini. Itu nggak ada, orang kota bisa dihitung jari. Teman saya Pak, asli orang lahir kota 3 orang. Sisanya itu yang puluhan, ratusan itu semua dari kampung. Karena mereka tahu tamatan, bahkan orang ulama yang ulama besar, tamatan dari Timur Tengah mengajar kami Pak, gajinya ketika itu hanya 60.000 rupiah. La ilaha illallah. Tahu pegawai apa? Caltech. 15 juta, 20 juta, 30 juta gaji. Ajalah dia. Jadi sifat Rasulullah apa? Yang terakhir ya. Yang tepat terakhir, yatakallam bi jawami al-kalim. Jadi Rasulullah itu berkata, semua ucapan itu dia dengar, dia sahut. Jadi nggak ada perkataan itu yang sia-sia sama dia. Artinya dia tidak pernah merendahkan kalau kita bercakap sama beliau. Kemudian kalamuhu faslun la fudul wa la taqsir. Itu Rasulullah tidak pernah bercakap itu memotong-motong, membuat orang penasaran. Artinya bertanya-tanya, atau kita suka berbisik-bisik sama orang. Rasulullah tidak pernah itu menyakiti hati orang gara-gara dia bercakap. Jadi ada 2 yang diharamkan. Kita berbisik-bisik, kalau kita bertiga orang berbisik-bisik dengan ada satu teman kita, itu haram hukumnya. Atau kita pakai bahasa apa? Bahasa suku, bahasa daerah. Ada 3 orang, yang satu bukan suku dia pakai bahasa daerah, itu nggak boleh karena bisa menyinggung perasaan. Kemudian apa? Laitakan fi ghairi hajah. Rasulullah tidak pernah bercakap tanpa ada manfaatnya. Kemudian yaftatul kalam wa yakhtimu bismillah. Rasulullah setiap bercakap dan mengakhiri ucapannya dengan menyebut nama Allah, bismillah. Bismillah. Ya. Kemudian menyahidul kalimat salatan dituqal an. Rasulullah suka mengulang ucapannya supaya paham. Jadi tujuannya apa? Supaya menjadi tuntunan. Jangan sampai umatnya lupa. Kemudian apa? Yahfazul man jalasa ilaihi. Rasulullah, siapapun yang duduk sama dia, selalu dia jaga murahnya. Kita kan enggak. Semua orang yang duduk sama kita, aibnya kita dengarin. Besok kita ceritakan sama teman kita. Iya, itulah dia. Jadi yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bagaimana kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih." Hati-hati. Barang siapa yang dia lebih cinta kepada ayahnya, dia lebih cinta anaknya daripada Rasul, dia lebih cinta ayahnya daripada Rasul, dia lebih cinta saudaranya daripada Rasul, dia lebih cinta istrinya atau suaminya daripada Rasulullah, dia lebih cinta hartanya, perniagaannya daripada Rasulullah. Udah, dia lebih cinta harta ke dunia daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu kata Allah kehancurannya, tunggu penyesalan dia ketika sakratul maut. Ini ancaman Allah. Ini ancaman Allah. Jadi Maulidur Rasul ini bagaimana kita bisa memperingati akhlak Rasulullah. Yang pertama sabarnya, istiqomahnya, amal salehnya. Jadi 3 itu jangan sampai kita lepaskan. Kita membersihkan
Tazkiyatun nafs membersihkan ruh kita, jiwa kita. Tasfiyatul qalb membersihkan hati kita. Kemudian amal soleh itu jangan sampai ditinggal. Yang terakhir sekali Allah sebutkan dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu qulu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifatun fa ayyadna alladzina amanu ala amrihim fasbahu zahirin. Udah, kita tidak akan bisa memperoleh kemenangan dari segi apapun, tidak bisa. Kalau kita mau menang, wahai orang beriman, kata Allah, kamu harus bisa seperti Ansarnya Nabi Isa. Kenapa kita orang beriman langsung Allah sebut Ansarnya Nabi Isa? Kita harus berani menyumbangkan nyawa kita untuk Rasul kita. Ya, masa Nabi kita dihina, kita nggak berani tegas. Alhamdulillah Presiden kita kemarin baru mengeluarkannya. Kemarin malam kita ceramah di sini. Kenapa kepala negara nggak berani? Alhamdulillah jam 2 kemarin, selang 1 hari baru Pak Jokowi mengumumkan. Ya, walaupun kata orang-orang terlambat, nggak apa-apa lah. Jadi jangan sampai, ya, jangan sampai kita tidak tegas terhadap orang yang menghina Rasul. Hati-hati. Udah, ini bukan yang terakhir. Kalau tadi yang terakhir kali, ini yang pertama. Man aba au sabban nabi, barang siapa yang dia menjelek-jelekkan Rasul atau dia mencela Nabi Muhammad, fa hukmuhu, apa hukumnya? Saif yujallilu qatlan wa taqri'an. Apa hukumnya dalam Islam? Pedang. Dia harus dihukum mati. Hada qada'ul muslimin jami'un. Ini adalah keputusan kaum seluruh umat Islam. La khulfa bainahum wa la tafri'. Tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam apapun mazhabnya. Meskipun dia Syiah, orang menghina Rasulullah, hukumannya mati. Orang menghina Allah, tidak ada Allah perintahkan kita untuk menghukuminya. Artinya untuk mempidananya. Tidak ada. Itu makanya banyak perbedaan agama. Allah nggak masalah. Yang penting kita terus berdakwah untuk meluruskan Allah itu besar. Tapi kalau sudah orang berani menghina Nabi Muhammad, sepakat. Walaupun Syiah, bahkan Syiah lebih keras. Makanya sampai sekarang fatwa Ayatullah Ali Khomeini tidak pernah dicabut untuk Salman Rushdie. Jadi jangan main macam-macam. Umat Islam itu sangat ramah, tapi jangan akidahnya disinggung. Itu dia ya. Jadi kita memaafkan orang-orang yang mau minta maaf. Itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Kita doakan terutama orang-orang yang banyak membantu dalam acara ini. Mudah-mudahan kalau yang punya hutangnya dilunaskan, diberikan Allah kemudahan untuk melunasinya. Begitu juga jemaah yang hadir, yang sabar telah mengikuti Maulidur Rasul ini. Mudah-mudahan kita dibukakan Allah rezeki kita. Tijaratan dan tabura, bisnis kita yang terus berkembang, tidak pernah surut. Siapapun, meskipun 1 biji bakwan yang menyumbang, kita doakan. Bagaimana Ustaz? Aku kemarin niat mau nyumbang 1 bakwan, tapi nggak ada duit hari ini. Nyumbang apa-apa, niat saja pun jadi. Ya. Bagaimana kalau saya niat nggak ada Ustaz? Benci kan punya Ustaz cakap? Nggak apa-apa, kita doakan. Orang yang benci dengan kita, kita doakan. Rabbuna yahdihim. Semoga Allah memberikan hidayah sama dia. Semoga dia dengan hidayah itu bisa kaya, bisa senang anak istrinya, dan dia bisa takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah Allah kayakan, Allah senangkan, tak mau takarub kepada Allah, maka apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menghina Rasulullah atau menghina ulama, abtar. Kata ar-rahmah, Allah putus rahmat. Kalau semakin tinggi kezalimannya, penghinaannya kepada Rasul atau ulama, dia akan mati dibunuh, dia akan mati mengenaskan, dia akan mati terhina dan sebagainya.
Naudzubillah, semua naudzubillah. Mari sama-sama kita bacakan ulumul Quran suratul Fatihah. Semuanya musuh akan mendapat kebaikan. Semua yang hadir, yang memberikan bantuan dan sebagainya, diberikan Allah keberkahan dunia akhirat bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kita. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Topik yang telah memberikan tausiah dengan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami atas nama pengurus Musyawarah Nahdlatul Iman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan di rumah maupun yang telah membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan